Pertemuan antara Partai Demokrat dan PDIP ini menjadi sejarah karena kedua partai besar tersebut hampir 20 tahun terakhir bisa dikatakan tidak ada komunikasi yang baik dan berseberangan. Dengan pertemuan itu mungkinkah keduanya akan resmi berkoalisi dan bagaimana dengan nasib koalisi perubahan? Pagi ini kita akan membahas dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya sudah bergabung bersama kami Ketua DPP PDIP, Bang Eriko Sotarduga. Ada juga Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra Partai Demokrat, Mas Herzaki Mahendra Putra, dan juga pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Kang Ujang Komarudin. Selamat pagi, Kang Ujang, Mas Zaki, dan juga Bang Eriko. Selamat pagi. Pagi, Bang Timothy, Bang Eriko, Bang Herzaki. Kang Ujang, Zaki. Ya, kita berjumpa lagi di ajang setelah pertemuan kemarin ini. Saya ingin tahu kalau kemarin tuh lebih banyak tampaknya perbincangan tuh mengenai rekonsiliasi begitu. Belum ada perbincangan mengenai kerjasama apa yang akan terjadi antara kedua partai ini. Tapi apa sih sebenarnya bagi partai dulu ya, bagi Partai Demokrat maupun bagi PDIP, pentingnya dan apa yang akan berubah dalam langkah ke depan dalam hubungan kedua partai ini pasca pertemuan kemarin? Mungkin dari Mas Herzaki terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bang Timothy. Ya, pertama yang pasti bisa kami sampaikan pertemuan kemarin sangat-sangatlah positif ya dan konstruktif bagi kami karena kita tidak hanya berbicara mengenai situasi politik hari ini gitu ya dalam konteks politik praktis, tetapi juga berbicara mengenai gagasan, berbicara mengenai pengalaman dan juga bicara mengenai visi dan misi ke depannya. Inilah yang disampaikan oleh Mas Ahaye kepada kami setelah pertemuan itu berlangsung. Jadi seperti biasa, ya kan, ada pertemuan empat mata ya kemarin, ada Mbak Puan dan Mas Ahaye. Ya bagi Mas Ahaye hal-hal yang disampaikan di dalam itu patut untuk disampaikan kepada para kader inti untuk bisa dikomunikasikan juga. Ada hal-hal yang memang menjadi bahan diskusi di internal kami, tapi ada juga hal-hal yang patut disampaikan ke publik. Nah tadi itu yang kami sampaikan. Yang pertama adalah kita berbagi pengalaman, gagasan, visi misi, pandangan mengenai Indonesia ke depannya. Jadi tidak hanya berbicara mengenai politik praktis saat ini, tetapi bagaimana kita bisa bekerja sama dalam membangun bangsa dan negara ke depannya. Nah yang kedua yang sangat menarik juga dari pertemuan ini adalah bagaimanapun memang betul bahwa selama ini seakan-akan komunikasi antara Demokrat dan PDIP ini dianggap sangat terbatas gitu. Meskipun sebenarnya kan kalau Bang Eriko cermati sama-sama di tingkat parlemen komunikasi terjadi. Memang meskipun beberapa ada perbedaan pandangan ya terkait kebijakan pemerintahan itu kita memang alami. Tapi juga misalnya di pilkada banyak juga kesamaan-kesamaan kita kerjasama di daerah-daerah. Hanya mungkin kan berbicara mengenai center of gravity yaitu mengenai di tingkat pusatnya memang seringkali dianggap ada kebekuan. Dan pertemuan kemarin itu seperti Mas Ahaye sampaikan merupakan oase bagi semua, terutama bagi bangsa dan negara ini. Melihat bagaimana dua kekuatan besar ini. Ya, kami berpengalaman di pemerintahan 10 tahun, lalu sekarang sedang menjadi oposisi, sudah mau 9 tahun. Bang Eriko ini kan kemarin sempat oposisi 10 tahun, sekarang sudah di pemerintahan selama 2 periode. Ini kan luar biasa ini, gabungan kekuatan dan pengalaman kedua partai ini jika istilahnya itu bisa berjalan beriringan ke depan untuk bangsa dan negara. Nah, tetapi yang tidak kalah pentingnya yang ketiga, Bang Timothy. Pertemuan ini didasari oleh sikap saling menghormati dan menghargai sikap dan posisi masing-masing. Ya. Mbak Puan juga menyampaikan memahami Demokrat, Mas Ahaye saat ini sedang berada di koalisi perubahan. Kami mengusung perubahan dan perbaikan, mengusung Mas Anies Baswedan sebagai capres. Sedangkan Mbak Puan mengusung kadernya sendiri, PDIP, Mas Ganjar sebagai capres untuk Pilpres 2024. Nah ini yang menjadi penting. Jadi meskipun kami saat ini sudah memiliki posisi politik terkait dengan Pilpres 2024, tetapi ini tidak membuat kami tidak berkomunikasi. Tidak membuat kami bahwa sudah pasti kita akan ada perbedaan, tidak bisa bersama, tidak bisa bertemu. Gitu. Nah inilah yang menjadi bagi kami kuncinya gitu. Bagaimana kita semua di negeri ini berbagai elemen bangsa bisa terus saling komunikasi silaturahmi. Apakah ada potensi kerjasama ke depannya? Bagi kami sangat terbuka. Karena kan banyak hal ya yang kita bisa bicarakan. Tapi kalau bicara koalisi saya yakin kalau PDIP pasti sudah sampaikan. Tidak mungkin ada koalisi. Karena di PDIP hanya mengenal kata kerjasama ya Bang Eriko ya. Jadi nggak mungkin kalau bahas koalisi tidak. Karena PDIP hanya mengenal istilah kerjasama. Nah itu kira-kira dari kami buat awalan. Ya, pernyataan yang sama dari Demokrat. Kalau koalisi tampaknya tidak mungkin dengan PDIP. Ya karena kan
PDIP kerjasama mengenalnya. Ya, itu statusnya aja lah gitu. Tapi kalau bentuknya kan resminya ada nih kalau di KPU begitu. Apakah menutup kemungkinan tersebut juga? Mohon maaf, ini ke saya ya. Iya ya betul. Saya pikir ya kalau dari kami tadi indahnya pertemuan kemarin adalah saling menghargai dan menghormati posisi masing-masing saat ini. Kami di Koalisi Perubahan, teman-teman PDIP, Mbak Puan saat ini mengusung Mas Ganjar, kami mengusung Mas Anies Baswedan. Dan bagi kami, Mas Anies menyampaikan masih terlalu dini berbicara mengenai itu gitu. Ya karena ini kan pertemuan yang besar sebenarnya. Ya ini yang harus kita jalani dulu prosesnya. Iya. Oke, ini tahap awal dulu ya. Bang Eriko, apa artinya untuk PDIP dan benar tuh bahwa kalau rasa-rasanya untuk koalisi ya tidak mungkin. Ini memang hanya mencoba membuka pintu komunikasi dengan partai yang selama ini 20 tahun komunikasinya secukupnya saja. Iya, terima kasih Bung Timothy dan seluruh yang menyaksikan dimanapun Anda berada, Adinda saya Herzaki dan Kang Ujang. Adinda Herzaki, saya berterima kasih dari tadi menyampaikan ada 3 hal yang penting tadi. Ya memang kalau dilihat tadi terlihat kan nomor 14 itu 4 kurang 1 juga 3. Memang itu nomor PDI Perjuangan. Jadi ini bukan kebetulan Bung Timothy menurut saya ya. Tidak ada sesuatu yang kebetulan dan tidak ada yang terjadi begitu saja. Nah, coba Bung Timothy lihat kantor DPP kami itu jaraknya tidak ada 300 meter. Jadi selama ini sudah dekat di mata, tinggal dekat di hati. Betul tidak? Nah, saya perlu luruskan apa yang disampaikan Bung Timothy tadi mengenai komunikasi yang seolah-olah agak jauh, renggang atau apa. Saya mau sampaikan di sini dan bisa dikonfirmasi langsung dengan Mas AHY dan Mas Ibas. Betapa beliau sangat cukup sering untuk datang ke Teguh Umar. Bahkan di hari-hari raya, hari Lebaran, beliau kakak berdua beradik itu datang dan saya kita ingat itu. Ada selfie-nya yang kita ingat soalnya rame. Iya, bersama-sama menikmati nasi goreng yang memang luar biasa yang disajikan oleh Ibu Mega. Nah, konteks tadi sebenarnya, kan banyak orang bertanya, Bung Timothy, maupun kita semua. Apakah kami berniat untuk membubarkan koalisi atau membuat menjadi perpecahan koalisi? Nah, sekali lagi, tidak ada yang ingin membubarkan atau merenggangkan koalisi. Tadi sudah disampaikan Adinda Herzaki, kami ini mempercayai namanya kerjasama, dan itu di tata pemerintahan Indonesia tidak ada yang namanya koalisi ataupun oposisi. Yang ada adalah memang kita yang namanya bermitra, bekerja sama. Nah, dalam hal ini kan Bung Timothy sudah mendengar sendiri bagaimana disampaikan oleh Mbak Puan. Dari 10 nama yang disampaikan oleh Ibu Mega, ketua umum kami, itu ada 6 nama yang disebutkan oleh Mbak Puan, dan salah satu nama itu adalah Mas AHY. Nah, sekarang apakah itu hanya basa-basi? Apakah itu hanya sekedar menyampaikan? Tidak, Bung Herzaki. Ini perlu saya sampaikan, Adinda Herzaki, bahwa 10 nama ini mempunyai kesempatan yang sama. Tetapi sekali lagi, di dalam dunia politik, ada yang namanya politik itu adalah the art of possibility. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia politik. Yang tidak mungkin di dunia politik, Bung Timothy, hanya menghidupkan orang mati. Itu tidak mungkin. Pasti hidup. Nah, jadi sekarang begini, apakah sesudah ada yang sudah pasti? Coba tanyakan Adinda Herzaki. Apakah semua sudah pasti sebelum kita mendaftar di KPU? Betul kan Adinda Herzaki? Begitu juga. Semua ini masih mungkin. Tapi satu hal yang paling utama dalam kehidupan kita, mari, terlepas dari perbedaan apapun kita, mari kita tetap bersama-sama menjaga apa? Komunikasi, menjaga silaturahmi. Dan satu yang perlu saya ingatkan, Bung Timothy, bahwa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, biar berbeda-beda tetapi satu jua. Jadi sekali lagi, hubungan antara Mbak Puan dengan Mas AHY itu memang hangat. Dan kalau kita di DPR, Adinda Herzaki bisa menjadi menanyakan langsung kepada fraksi di DPR. Kita di DPR itu sangat hangat dan sangat dekat. Bahkan kalau dari segi sikap, kami ini kadang-kadang jauh lebih keras daripada Partai Demokrat. Nah, jadi hal ini sesuatu hal yang sangat menarik. Artinya generasi baru ini, kan nanti terjadi proses regenerasi ini, Timothy. Bahwa generasi baru ini, katakanlah generasi X ini, yang Mbak Puan, Mas AHY, ini memang nanti kan ini akan diketengahkan di ke depan ini. Jadi apapun itu, menjalin komunikasi, dan ini tadi sudah dijawab oleh Adinda Herzaki, ini masih awal sekali, bahwa kita bersama-sama menjalin hubungan yang baik, dan nanti terlepas pada akhirnya, apakah bisa bersama-sama, ataukah tidak bersama-sama, tidak ada masalah, karena hidup itu pilihan.
bahwa kita bisa memilih mana yang terbaik bagi kita. Tentu Partai Demokrat punya strategi sendiri untuk menaikkan elektabilitasnya. Nah, PDI Perjuangan sangat berkepentingan karena bagaimanapun kader kami sudah menjadi calon presiden. Tidak mungkin lagi kader kami langsung menjadi calon wakil presiden juga. Berarti kan kita harus bersama-sama dengan partai lain, dan itu juga yang diberikan masukan oleh Pak Jokowi. Mari kita menjalin sebanyak-banyaknya kerjasama dengan partai lain. Begitu juga dengan lawan, begitu juga dengan masyarakat yang nanti akan memilih calon kita, calon PDI Perjuangan dan calon kita bersama, Mas Ganjar Pranowo. Begitu, Bung Timothy. Oke, thank you Bang Eriko. Nah ini saya pengen tanya ke Mas Ujang juga. Tadi Bang Eriko sudah menggambarkan, sebenarnya kalau ada komunikasi, Mas Aki juga tadi menggambarkan di parlemen juga sebenarnya ada saja komunikasi antar kedua partai ini. Dan kita tahu betul bahwa politisi ini walaupun di hadapan, kalau ada isu tertentu bisa berseberangan, di media pun tampak sangat berseberangan, ya kalau di parlemen bertemu pasti akan akrab-akrab saja begitu. Termasuk juga politisi-politisi PDIP dengan politisi Partai Demokrat gitu, Kang Ujang. Nah, pertemuan juga sudah pernah terjadi kok dulu, memperlihatkan keakraban seperti tadi dikatakan Bang Eriko, pada saat Lebaran yang kita ingat sekali, pada saat AHY dan Ibas mendatangi rumah Ibu Mega begitu. Apa bedanya kalau begitu, Kang Ujang? Karena sebenarnya kan pertemuan kemarin juga diakui sebuah momentum baik oleh PDIP maupun Partai Demokrat. Tapi sebenarnya kalau dibilang oh ini pertemuan pertama dalam sekian puluh tahun, ya enggak juga gitu. Bahkan pertemuan antara keluarga pun adalah begitu, seperti yang terjadi pada saat Lebaran. Nah, tapi mengapa kemarin ini berbeda dan apa artinya? Karena kalau kita lihat kemarin ini seperti yang penting bukan hanya pertemuannya, tapi bagaimana ini didisplay kepada publik pertemuan tersebut begitu. Apa yang membedakan nih, Kang Ujang? Yang pertama tentu kita bersyukur ya pada Tuhan bahwa ya kita punya pembelajaran politik yang bagus bagi bangsa ini. Jadi pertemuan Mbak Puan dan Mas Ahaye itu ya bagi saya sendiri pribadi ya tentu bagi anak-anak bangsa yang lain menjadi momentum yang positif untuk melihat bahwa politik itu tidak harus berhadapan-hadapan, diametral, gitu. Tetapi juga bekerja sama dalam konteks tertentu, dalam isu tertentu. Nah, katakanlah tadi Bang Timothy mengatakan apa pembeda? Bedanya kalau saat ini kan sudah masuk tahun politik. Jadi ya tentu ya ada lebih sensitif ya apapun yang ditujukan gitu ya. Ya, iya pasti sensitif, apalagi misalkan di tengah-tengah, ya saya kalau boleh memberi masukan ke Bang Herzeg, di tengah-tengah Pak Anies belum mengusung atau belum mempublish nama cawapresnya. Jadi kan menjadi isu yang sangat sensitif bagi publik di saat yang sama gitu PDIP meminta bertemu. Dan saya melihat dalam konteks itu semuanya harus dinilai dengan kerangka yang konstruktif. Kenapa? Karena pertemuan itu menghadirkan sebuah energi yang positif bagi bangsa ini. Selama ini kita kan tahu bahwa 20 tahun itu hampir setengah usia saya, Bang Timothy. Saya 41 ya, kalau 20 tahun itu ya setengah usia saya, katakanlah ya dalam konteks politik ada perbedaan pandangan. Dan itu hal yang biasa. Tetapi di saat yang sama juga di parlemen ada kesamaan pandangan juga antara Demokrat dengan PDIP. Karena memang sistem kita ini kan bukan sistem parlementer, ya antara oposisi dengan pemerintah itu berhadap-hadapan. Ya. Kita ini cair sifatnya. Jadi dalam konteks itu ya pasti kalau memihak di luar pemerintahan pasti juga akan bekerja sama juga di parlemen. Nah, yang kedua saya melihat, ini yang harus saya sampaikan, bahwa kelihatannya Mbak Puan juga menarik pembelajaran dari Partai Demokrat, bahwa Pak SBY ketika landing ya dari Ketua Umum Partai Demokrat, suksesinya sukses kalau bahasa saya, regenerasinya sukses ke AHY. Nah, PDIP ini ingin ketika misalkan suksesi terjadi nanti dari Ibu Megawati ke Mbak Puan, ini dia ingin sukses. Ini penting. Karena memastikan landing dengan selamat itu juga menjadi sebuah pembelajaran yang baik di PDIP dan bangsa ini. Dan yang ketiga saya melihatnya bahwa sesungguhnya ya kita tadi ya bangga ketika Demokrat punya jiwa besar, PDIP juga punya jiwa besar untuk bersatu membangun bangsa. Karena membangun bangsa ini tidak bisa sendirian, tapi harus bersama-sama. Kalau sampai saat ini setelah pertemuan, ini sudah ada dampak positifnya belum sih untuk Demokrat ataupun PDIP sejauh ini? Saya sih melihatnya sudah ya. Kenapa? Karena
kalau kita diambil dari persepsi publik gitu ya, tentu yang nyinyir ada, tetapi saya sih melihat sebagian besar bagus ya. Kenapa tadi ya, konflik itu jangan dipelihara, Ya. perbedaan itu jangan direnggangkan, tapi untuk disatukan dan disinergikan. Nah, kesepahaman kedua parpol khususnya Mbak Puan dengan Mas Ahaye itu saya melihatnya adalah memiliki dimensi jangka panjang yang positif. Kan tidak bagus juga ribut terus. Tidak bagus juga berkonflik terus. Lalu membangun sebuah konstruksi kebersamaan ke depan itu menjadi sesuatu keniscayaan yang harus dibangun oleh kedua partai tersebut. Karena sejatinya bangsa ini akan bersatu ketika partai-partainya bersatu. Bangsa ini akan juga bersatu ketika elit-elit atau petinggi-petinggi partainya juga bersatu. Nah, masyarakat di bawah itu kan hanya ikut kepada elitnya. Karena apa? Karena kita mengikuti sistem patron klien. Masyarakat di bawah itu banyak mengikuti apa yang dilakukan oleh elit, mengikuti ucapannya, perilakunya, ya termasuk tindakan dari elit tersebut. Jadi saya melihatnya dimensinya dimensi jangka panjang yang harus kita lihat secara positif. Tetapi memang kalau boleh saya mensarankan ya ke depan ya kalau lebih bagus lagi seandainya kalau ini dimaknai sebagai katakanlah rekonsiliasi kecil. Kalau saya sebutnya rekonsiliasi kecil, maka luar biasa ketika misalkan ke depan bertemu juga antara Ibu Mega dengan Pak SBY. Itu sesuatu yang membanggakan bagi kami ya anak-anak Indonesia begitu. Ya, rasanya ini langkah terdekat menuju ke sana, Kang Ujang. Jadi kita mudah-mudahan kita dorong seperti itu agar bangsa ini memang bisa bersatu. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Kami jeda sebentar, tetap di Sapa Indonesia Pagi. Lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama Mas Zaky dari Partai Demokrat, Bang Eriko dari PDIP, dan juga ada Kang Ujang, pengamat politik yang bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Saya ingin sedikit kepada sensitivitas dari pemilihan cawapres nih, karena tampaknya kalau berbicara partai, lalu berbicara AHY dan pertemuan dengan Puan kemarin, tidak terlepas dari bursa cawapres, walaupun sudah diklarifikasi belum adalah pembicaraan mengenai cawapres dan lain-lain terkait siapa yang akan diajukan sebagai cawapres Ganjar dan lain-lain dalam pertemuan kemarin. Tapi ada sensitivitas waktu juga tentunya yang akan menentukan. Saya gambarkan begini mungkin Mas Zaky, bisa saja ada pihak yang berpikir ya AHY masih nunggu siapa cawapres yang diinginkan Anies. Kalau itu AHY ya pastinya Partai Demokrat tidak mungkin kemana-mana, toh sudah di dalam koalisi juga begitu. Tapi kalau bukan AHY, bisa jadi begitu. Ini adalah membuka pintu kalau memang PDIP berminat begitu kepada AHY untuk menjadi cawapresnya Ganjar. Di sisi lain PDIP juga mungkin sudah ada nih daftar nama cawapres, tinggal menentukan, tinggal mengajak, tapi butuh keputusan dari pihak-pihak, apalagi mereka yang terkait dengan partai gitu. Nah kalau dari Demokrat sendiri bagaimana menanggapi hal tersebut, Mas Zaky? Ya, terima kasih Mas Timothy. Nah ini yang kami sampaikan sebenarnya di poin ketiga yang tadi kami menegaskan kembali. Indahnya pertemuan kemarin seperti yang disampaikan oleh Mas Ahaye baik kepada publik maupun kepada kami kader-kader intinya di pertemuan pasca pertemuan kemarin itu karena diawali dengan rasa saling menghormati dan saling memahami posisi saat ini gitu. Itu Mbak Puan malah yang memulai. Paham saat ini katanya Demokrat sedang membangun koalisi perubahan, PDIP juga telah deklarasi Mas Ganjar sebagai calon presiden. Nah, jadi dengan saling mengembrace, saling mengakui hal ini dengan menyadari posisi kedua partai ini jadi sangat terbuka ini diskusinya antara Mas Ahaye dan Mbak Puan. Jadi akhirnya tidak ada nih rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang penting untuk kita sering ketahui. Dan yang menariknya juga dalam pertemuan itu, jadi bisa saling mengkonfirmasi. Ternyata ada beberapa isu di masa lalu gitu ya, yang bahkan di antara kami ternyata loh kok seperti itu, oh ternyata tidak ya gitu. Nah, ini yang kemudian jadi ada jembatan komunikasi yang sangat-sangat baik ini, yang kemarin itu terjadi gitu. Banyaklah ada beberapa isu antara hubungan kedua partai ini dalam isu-isu yang penting gitu. Ya, Mbak Puan juga bertanya kepada Mas Ahaye bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober dan seterusnya, pemilu dan juga masa depan. Nah ini yang kami ingin sampaikan bahwa perbincangan seperti ini sangat penting gitu loh, ya sangat penting. Mengapa harus dipertegas kembali? Ya karena bagaimana
bagaimanapun yang kita bicarakan bukan hanya politik praktis, tetapi juga isu negara, isu bangsa, dan isu Ya. kerakyatan gitu. Nah, kalau berbicara mengenai tadi masalah pilpres ya, masalah capres cawapres, itu adalah hal yang berbeda. Gitu. Itu adalah hal yang berbeda dari apa yang disampaikan kemarin. Karena kami kemarin lebih banyak berbicara mengenai tadi politik kebangsaan, kenegaraan, dan kerakyatan. Yang kalau seperti pesan Pak SBY, semoga bisa membawa kebaikan dan keberkahan pertemuan ini gitu. Ya, ya. Jadi kalau masuk ke tataran praktis, ya ini kan akan ada perbincangan-perbincangan ke depannya. Jadi bukan Ya, wah ya. ini Mas Ahy menunggu siapa, apakah jadi cawapres Mas Anies atau tidak, lalu kemudian ada tawaran dari teman-teman PDIP atau tidak. Bukan, ini konteksnya bagi kami Oke. dua hal yang berbeda. Nah, ini Tapi saya jangan gambarnya gini, Mas Zaky, tadi beberapa kata dari Anda juga bahwa kenyamanan perbincangan kemarin adalah karena memahami posisi saat ini. Ada kata kuncinya di situ saat ini. Yang kedua adalah bahwa ini membuka pintu antara dua partai untuk berbicara, untuk melihat bisa bekerja sama seperti apa ke depannya. Dan bahwa kondisinya masih sangat-sangat cair. Jadi mungkin sederhananya belum ada yang mutlak, begitu ya Mas Zaky ya, belum ada yang mutlak, semua melihat lagi apa yang bisa dikontribusikan begitu bagi negara melalui pemilu mendatang. Benar begitu Mas Zaky? Iya, karena kita berbicara mengenai kita ada perbedaan, tetapi kita juga ada kesamaan. Misalnya kita berbicara ini kesamaan, kita ingin pemilunya damai, demokratis, jujur, dan adil. Kita berbicara mengenai sama-sama ini, kalau kita lihat ya tegas nih, PDIP menolak 3 periode, presiden 3 periode, menolak penundaan pemilu, menolak perpanjangan masa jabatan. Ini kan hal yang sama, yang juga disuarakan oleh Demokrat. Nah, jadi di situ yang kita bisa sama-sama cermati, ternyata terkait dengan isu-isu kebangsaan, ada kesamaan-kesamaan pandangan. Nah, lagi-lagi terkait dengan masalah pilpres, ya tadi, kalau kami melihatnya adalah saat ini situasi yang berbeda. Jadi terkait dengan posisi capres-cawapres, terkait dengan masalah koalisi, ini sudah punya posisi masing-masing. Ya, posisi masing-masing, tapi terus kita jajaki terus komunikasi, karena bagaimanapun ya, proses ini masih panjang, dan kami tidak ingin hanya berhenti terkait dengan isu-isu jangka pendek. Tapi kalau Demokrat melihatnya isu-isu jangka panjang yang menjadi penting. Katakanlah begini Bang Timothy, kalau misalnya gitu kan, ya kami tetap nih di perubahan dengan Mas Anies Baswedan, Mbak Puan misalnya dengan Mas Ganjar, ya tapi kan tadi ada potensi katakanlah, oh sama-sama nih kita jaga, kalau ada yang mau curang-curang, kita saling jaga nih di TPS. Misalnya, ini kan menjadi suatu kesepakatan yang baik juga gitu ya kan, meskipun misalnya beda posisi, beda pilihan. Lalu misalnya, kalau misalnya katakanlah ada putaran kedua, dan juga misalnya katakanlah pasca putaran kedua pada saat pembentukan pemerintahan dan ke depannya. Jadi banyak hal gitu. Jadi janganlah dilihat disempitkan nih pertemuan ini hanya semata isu cawapres, karena bukan itu yang disampaikan Mas Ahy ke kami sebelum pertemuan ya, dan juga pasca pertemuan, sama sekali bukan itu yang menjadi inti dari pertemuan ini gitu loh. Bagi kami terlalu transaksional, terlalu kecil ya untuk berbicara mengenai ini gitu. Di dalam pertemuan yang baru pertama kali, yang bagi publik yang ditunggu-tunggu ya. Karena tadi yang mengagetkan, datanya adalah bahwa sangat banyak ya pandangan yang positif. Kenapa? Ya tadi saling menghormati, inilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini yang penting ini ya. Beda tempat, beda pandangan, beda posisi, tapi saling memahami dan membuka komunikasi. Publik suka begitu ya kalau ada kedewasaan tersebut. Nah, benar. Bang Eriko, ya, kalau dari nama-nama yang sudah tadi dikeluarkan, apalagi yang dikeluarkan oleh Bu Mega, calon-calonnya, ini sebenarnya adakah yang diprioritaskan atau benar-benar ini masih sama semua ini? Lagi-lagi ini tampaknya kalau saya boleh menduga gitu ya, kenapa sampai keluar nama AHY, karena tidak menaruh posisi koalisi dan lain-lain. Pokoknya melihat personal mana yang cocok untuk mendampingi, yang punya keunggulan untuk bisa mendampingi sebagai cawapres. Tampaknya demikian, mungkin saya bisa salah. Sehingga dari koalisi lain pun bisa masuk dalam daftar tersebut gitu. Tapi adakah yang diprioritaskan, adakah yang lebih tampaknya skornya lebih tinggi dibandingkan yang lain, dan posisi AHY di mana? Kalau mungkin Bang Eriko tahu di situ. Ya, baik, Bung Timothy. Saya senang dengan kata-kata Bung Timothy tadi, saya menduga-duga. Kebetulan nama saya Riko Sotarduga, tapi saya tidak ingin mau menduga-duga, Bung Timothy, sama Adinda Herzaki. Saya harus terbuka menyampaikan di sini. Tadi saya sudah sampaikan, 10 nama itu adalah semua mempunyai kesempatan yang sama.
Dan itu bukan bicara bermain-main, ini sungguh serius. Karena ini menyangkut masalah pemilu. Pilihan untuk memilih pemimpin yang memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, bahkan sudah disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, kita membutuhkan waktu yang 13 tahun ke depan ini yang sangat-sangat penting. Ini tidak main-main. Nah, ini mau memilih pemimpin yang akan nanti, ya katakan 5 tahun, bisa menjadi 10 tahun. Nah, kalau hal ini kita lakukan dengan katakan seperti waktu-waktu yang lalu, dengan situasi yang tidak kondusif, yang tidak katakan kompetisi boleh, bergesekan ya harus, karena kita mau memilih pemimpin yang baik, kita rakyat Indonesia akan menentukan pilihan. Nah, proses menuju ke sana itu bukan sesuatu hal yang mudah. Nah, ini prosesnya. Coba lihat di 2019, bagaimana keputusan itu dilakukan 1,5 jam sebelum batas waktunya, dan itu disepakati oleh partai-partai, oleh Ibu Mega, dan pada waktu itu calon presidennya Bapak Jokowi. Begitu juga saat ini, Bung Timothy. Ini proses, menurut saya ini ya, yang saya ketahui. 1-2 bulan ke depan ini satu hal yang sangat menarik. Kan sudah ada calon-calon yang berkembang, ini yang disampaikan juga oleh Kompas TV dan media-media lain. Nah, nanti ini tentu akan disinergikan. Kalau bahasa Jawa digatuk-gatukan, nanti akan dipasang-pasangkan. Nah, nanti terlihat di sini siapa yang lebih baik. Begitu juga nanti partai-partai ini, termasuk partainya Bung Herzaki, Adinda Herzaki, juga nanti akan mengalami konsolidasi. Kan tidak mungkin juga menunggu terlalu lama, betul, Adinda Herzaki? Tidak bisa. Karena kenapa? Waktu untuk mensosialisasikan sudah dekat. Ini pasti ada limitnya. Katakanlah kalau saya boleh menduga-duga seperti tadi Bung Timothy, bisa saja di bulan Juli ini sudah harus ada keputusan di koalisinya Adinda Herzaki, kalau kami menyebutnya kerjasama. Nah, nanti setelah itu akan terlihat lagi seperti apa nanti yang terjadi. Nanti akan konsolidasi. Jadi 1-2 bulan ke depan ini yang sangat krusial menurut saya, Bung Timothy. Dan di sini nanti terlihat di mana dinamika itu akan memberikan juga masukan kepada rakyat. Loh, sekarang rakyat sudah sangat cerdas loh, Bung Timothy. Coba lihat ya, siapa yang tidak mempunyai calon, itu kuotal efeknya tidak didapat. Coba lihat hasil surveinya. Sekali lagi, kita berandai-andai, kita meyakini hasil survei, kan begitu ya. Bahwa yang tidak ada calonnya itu, kuotal efeknya memang berpengaruh. Nah, kenapa semua partai mau melakukan, perlu untuk menyampaikan calonnya? Karena memang membutuhkan hal itu untuk bisa nanti duduk juga di legislatif dan juga menjadi bagian dari pemerintah yang terpilih nanti. Nah, oleh karena itu, pasti Partai Demokrat juga berkeinginan seperti itu. Begitu juga partai-partai lain. Nah, kalau PDI Perjuangan, karena kami sudah ada calon presidennya dan kami merasakan bagaimana kuotal efek itu semakin bagaimana hasil itu semakin meningkat. Survei SMRC terakhir, Mas Ganjar Pranowo sudah leading, sudah kurang lebih 39%. Nah, itu kenyataan yang ada. Tapi sekali lagi, kalau kita mau menjadikan survei sebagai bahan untuk cermin, untuk melihat sejauh apa hasil yang dilakukan sekarang. Jadi sekali lagi, Bung Timothy, ini proses masih cukup panjang. Pendaftaran di Oktober. Nah, ini masih ada kurang lebih 4 bulan lagi. Nah, dalam 2 bulan ke depan inilah proses konsolidasi yang paling penting. Dan nanti 2 bulan tersisa, itulah nanti akan terjadi persamaan antara partai-partai ini untuk menentukan calon. Sampai saat ini, Bung Timothy, kita bisa membentuk 4 poros loh. Masih walaupun yang terbentuk sekarang 3 ya, ini bukan karena PDI Perjuangan 3, tapi bisa terbentuk 4 ya. Kan begitu, ya. Oke, belum lagi kalau ada yang curi start, itu lebih memacu mesin-mesin politik yang lain juga tentunya. Nah, dengan sistem, Bung Timothy, dengan sistem sekarang yang sudah diputuskan MK, dan kami menyambut baik dan menghargai, mengapresiasi apapun keputusan itu ini sungguh menarik. Persaingan akan semakin menghangat, di mana dengan sistem terbuka ini semua mempunyai kesempatan yang sama, begitu Bung Timothy. Betul. Dan tadi menarik Kang Ujang apa yang diungkapkan Bang Eriko, bahwa semua pasti ingin mendapatkan kotel efek dari calon yang mereka ajukan, sehingga lebih cepat tampaknya ini juga bisa memberikan dampak lebih luas dan lebih long lasting menuju ke pemilu di Februari 2024 gitu. Nah, jadi ada sensitivitas waktu lagi nih Kang Ujang di sini. Selain sensitivitas waktu antar koalisi dengan pengumuman siapa cawapresnya dan lain-lain. Jadi banyak
hari lepas hari ini partai saling lirikan juga nih. Siapa yang lebih cepat, siapa yang sudah dikunci oleh koalisi dan lain-lain gitu, Kang Ujang. Benarkah 1-2 bulan ke depan ini sangat-sangat menjadi kunci dan Anda sendiri melihat pada saat terbukanya pembicaraan antara PDIP dengan Partai Demokrat kan jelas koalisinya di mana sehingga rasa-rasanya tidak mungkin bekerja sama begitu untuk mengajukan capres maupun cawapres. Tapi apakah Anda melihat memang pintu itu benar-benar tertutupkah atau seperti kata Bang Riko tadi semua calon yang diajukan 10-10-nya mempunyai kans yang sama? Ya, saya melihatnya begini, di politik memang tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi dalam konteks konstruksi politik hari ini, ketika misalkan Partai Demokrat sudah menandatangani kesepahaman ya, piagam kesepakatan koalisi perubahan untuk persatuan, di situ kan ingin dijaga komitmen itu. Ya. Pasti akan dijaga, Bang Herzaki, Pak AHY gitu ya, Demokrat akan menjaga komitmen itu. Tapi di saat yang sama itu kan harus juga berkomunikasi dan bersilaturahmi tadi dengan PDIP atau dengan Mbak Puan. Kalau menurut saya langkah yang bagus saja, langkah yang positif saja itu dilakukan. Karena begini, kalau misalkan Demokrat itu loncat itu juga bermasalah. Itu juga akan dicap oleh publik ya tidak bagus. Yeah. Sekarang Demokrat sedang bagus-bagusnya begitu. Maka menjaga konsistensi dukungan itu menjadi penting. Nah tadi saya sepakat juga dalam kadar tertentu kepada Bang Eriko bahwa tidak ada yang tidak mungkin iya. Tapi melihat konstruksi hari ini kelihatannya ya Demokrat tetap akan di koalisi perubahan dan dengan skemanya sendiri dan PDIP juga dengan skemanya sendiri. Tetapi tadi ya 10 nama, di satu nama ada nama Pak AHY juga ya selalu mungkin untuk bisa menjadi cawapres. Tapi saya melihat kemungkinannya itu atau probabilitasnya itu kecil. Saya melihat ini pertaruhan bagi Partai Demokrat untuk menjaga konsistensi karena begitu balik badan, begitu balik arah misalkan gitu ya, saya tidak tahu. Nah, itulah akan membuat citra Demokrat juga tidak bagus. Merugikan ya bagi Demokrat. Ya hari ini elektabilitas Demokrat sedang naik-naiknya, sedang bagus-bagusnya dan itu harus dijaga. Dan saya melihat ucapannya Pak Sudirman Said ya, ketika Bang Herzaki katakanlah yang meminta, saya tanda petik ya mohon maaf, mohon dikoreksi gitu, mengevaluasi ya terkait dengan katakanlah koalisi perubahan, nah saya kayak mengatakan seperti itu. Maka Pak Sudirman Said mengatakan kemungkinan besar katanya nanti cawapres Pak Anies adalah yang ada kakinya di koalisi. Nah itu kalau yang ada kakinya di koalisi kemungkinan kan dua. Kalau tidak Pak AHY ya Pak Aher. Ya berarti kemungkinan besarnya lagi ya Pak AHY. Nah saya melihat konstruksi yang sudah dibangun oleh Demokrat adalah partai non pemerintah. Ya. Ketika dia ada di situ maka saya melihat kemungkinan suaranya naik itu akan lebih tinggi. Tetapi kalau misalkan berbalik arah, lalu misalkan katakanlah, tadi kalau kata Bang Eriko, semua serba mungkin, katakanlah ya seandainya bisa menjadi cawapresnya Pak Ganjar pun, ini menjadi persoalan sendiri bagi Partai Demokrat, karena dianggap, mohon maaf ya, akan negatif di mata publik. Ya itu harus dijaga, seperti itu. Oke, kita akan lihat bagaimana keputusan kedepannya. Yang pasti saya yakin semua menyambut baik apa yang diperlihatkan, sebuah komunikasi yang terbuka dibangun, keakraban antar koalisi antar partai yang tidak berkoalisi, bahkan selama ini walaupun tadi dibantah sebenarnya kita nggak seberang-seberangan amat, kita nggak ada antar komunikasi itu nggak pernah putus, tapi mungkin banyak publik yang menangkap demikian dan kemarin digambarkan bahwa apapun perbedaannya sebenarnya ya ini kita melangkah bersama-sama menuju pemilu yang damai dan itu disepakati oleh koalisi manapun, saya yakin kita menuju ke pemilu yang damai. Kita sambut baik dan kita akan bertemu lagi dalam kesempatan lain. Bang Zaki terima kasih, Bang Riko dan juga Kang Ujang terima kasih banyak atas waktunya bersama kami pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi semuanya.